ketemu lagi sama Miss Lesi, an English teacher yang Sunda banget. Oke, kali ini pasti video yang ditunggu oleh mereka yang akan remedial. Banyak banget anak-anak yang ulangan harian 1 kemarin yang remedial. Karena apa? Karena kesalahan mereka sendiri, bukan salah dari soal Miss Lesi. Kenapa? Pertama, Miss Lesi bikin soal cuman 10 soal. Masa 10 sampai gak bisa? Soal-soalnya dari sumber yang sudah dikasih dan sudah dari jauh-jauh hari. Itu benar-benar soal-soalnya dari situ, tidak kemana-mana, tidak Miss Lesi nerangin apa, soalnya yang mana misal. Semuanya nyambung dari situ. Terus apa lagi? Kesalahannya pastinya Anda tidak tonton baik-baik, Anda tidak dengarkan tips-tips yang dikasih, ya sudah akhirnya jadi seperti itu. Oke, kesempatan masih ada, satu kali lagi silahkan Anda remedial dan pengayaan perbaiki nilainya. Terus sebelum ke pembahasan yang akan Miss Lesi kasih, tips yang akan Miss Lesi kasih, kita simak dulu ya. Ini ada pengalaman teman-temannya yang lulus, bahkan yang 95 pun. Jadi kalau misalnya gini, Miss Lesi sih bikin soalnya susah-susah ting. Menurut Miss Lesi enggak. Kenapa? Kalau misalnya susah, tidak akan ada yang dapat 95. Bahkan yang 95 itu bukan yang dianggap kayaknya sehari-harinya bahasa Inggrisnya bagus gitu. Dia cas-cis-cus ngomongnya, pokoknya lancar ngomong bahasa Inggrisnya. Ternyata enggak. Jadi Anda jago bahasa Inggris cas-cis-cus, talking English a lot gitu. Kalau kira-kira tidak teliti, ya udah akhirnya jadi seperti itu. Sok semangat, masih ada waktu. Sebelum Anda ulangan, saya mau Anda simak dulu ini. Kita simak ya, ini tips dari teman-temannya yang mau berbagi cerita apa yang mereka lakukan sehingga mereka lulus kemarin, sehingga mereka mencapai nilai di atas KKM. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aindah dari kelas 12 MIPA 1. Sekolah saya di SMAN 1 Cisarua. Guru bahasa Inggris saya yaitu Miss Lesi Leo Puspitasari SPD. Di sini saya akan berbagi cerita tentang ulangan harian bahasa Inggris yang materinya tentang application letter. Nilai KKM 2 tersebut adalah 68 dan alhamdulillah saya mendapat nilai 75. Walaupun nilainya nggak terlalu tinggi, tapi saya bersyukur bisa mendapat nilai melebihi KKM. Beberapa tips dan sarannya yaitu, yang pertama, kita pelajari materinya dulu dengan seksama. Jadi, kita pahami dulu poin-poin pada materinya. Yang kedua, pada saat mengerjakan soal, kita baca baik-baik instruksi soalnya. Misal, pada tipe soal yang memilih benar atau salah dari beberapa pilihan, maka kita pilih yang sesuai dengan instruksinya. Yang ketiga, dalam bahasa Inggris, biasanya ada satu kata yang bisa mengubah arti kalimatnya. Jadi, jangan lupa untuk perhatiin kosakatanya ya teman-teman. Yang keempat, baca ulang soal dan jawaban kita. Karena biasanya ada soal yang kurang diperhatiin sehingga membuat jawaban kita salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan dari 1243 dari SMA Negeri 1 Cisarua Bogor dengan guru pengampu mata pelajaran bahasa Inggris yaitu Miss Lesi Leo Puspitasari. Di sini saya mau cerita sedikit tentang ulangan harian yang sudah saya laksanakan kemarin. Nilai ulangan harian kemarin saya dapat, alhamdulillah saya dapat 70 dengan KKM 68. Saya bersyukur dapat 70 karena ternyata banyak yang nilainya di bawah KKM. Supaya bisa jawab benar, sebelumnya kan udah dikasih video, udah ditonton juga, jadi materinya tuh harus dipahami, terus nanti pas ulangan tuh harus teliti dan juga fokus. Yang penting sih itu materinya harus dipahami, benar-benar dipahami, terus pas di ulangan harus teliti dan juga fokus. Buat teman-teman kalau misalkan mau ulangan, pastiin waktunya kalian punya waktu yang panjang supaya pas ulangan kalian gak buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dislina Aisyah Syafiah dari kelas 12 MIPA 3. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Cisarua dan guru bahasa Inggris yang mengajari saya adalah Miss Lesi Leo Puspitasari. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya saat mengisi ulangan harian bahasa. Jadi pada saat menerima hasil dari ulangan saya sangat terkejut dan saya cukup puas dengan hasilnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips atau apa saja yang saya lakukan sebelum mengerjakan ulangan. Yang pertama, pastinya berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kelancaran pada saat mengisi ulangan. Dan katanya berdoa juga bisa meningkatkan
luck rate kita atau kehokian kita pada saat mengisi soal. Lalu yang kedua, usahakan santai. Lalu yang ketiga, membaca ulang rangkuman atau materi yang telah guru saya berikan. Atau yang saya lakukan, saya menonton kembali video dari link YouTube yang perhatikan teksnya, karena ada beberapa teks yang menjebak. Kayak kalau misalnya kita baca sekilas, ini pasti sama apa sih maknanya, tapi kalau misalnya kita baca lagi, ternyata ada beberapa kalimat yang berbeda. Apalagi misalnya kalimat don't forget to put your complete name below the signature. Lalu di soal selanjutnya juga ada lagi, don't forget to put your complete name above the signature. Lalu yang selanjutnya, pahami soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hafizah dari kelas 12 MIPA 5. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Cisarua dan guru bahasa Inggrisnya adalah Miss Lesi Leo Puspitasari. Nah, buat teman-teman semuanya, di sini Fiza mau berbagi cerita nih tentang ulangan harian 1 bahasa Inggris. Fiza seneng banget karena bisa mendapatkan nilai di atas KKM, yaitu 75. Walaupun tidak terlalu besar, tapi Fiza bangga sama diri sendiri. Nah, sebelum ulangan, Fiza tonton materi videonya terlebih dahulu. Fiza nonton videonya sampai 3 kali pengulangan, biar lebih paham sama materinya. Nah, saya melihat ke kamus untuk mengetahui arti dari beberapa kata tersebut. Nah teman-teman, Fiza mau ngasih saran dan tips nih. Yang pertama, tentunya kalian harus berdoa dan yakin bahwa kalian bisa mengerjakan ulangannya dengan baik. Selanjutnya, kalian harus mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Diusahakan kalian harus mengerjakan ulangannya di tempat yang nyaman dan sunyi agar lebih fokus, teliti, dan konsentrasi. Jangan terburu-buru saat mengerjakan ulangan dan biasakan dicek kembali jawabannya apabila sudah selesai mengerjakan. Oke, kita bahas soalnya. Yang pertama, oh ya, tolong jangan salah pilih kelas. Jadi ada beberapa siswa yang dia memilih kelas, ingat ya, IPS, IPA, sesuai aja ngisinya, udah gampang, jangan sampai salah pilih kelas. Kesempatan Anda sekali lagi cuma sekali. Okay, number 1. In where we can write our promotion about our self-qualification, education, work experience briefly. Jadi kuncinya adalah Anda tonton dulu video tentang application letter, belajar dulu dari situ, tulis poin-poin penting yang Miss Lesi jelaskan di situ. Terus ini lebih banyak ke yang Miss Lesi terangkan. Nah, nomor 1 ini di bagian mana kita bisa menulis promosi tentang diri kita sendiri, tentang kualifikasi kita, tentang pendidikan kita, pengalaman kerja kita secara singkat. Ini bahasan tentang surat lamaran kerja. Misalnya kan menerangkan bagian-bagian surat lamaran kerja. Nah, kira-kira di bagian mana itu harus diceritakan. Bisa ya? Nah, coba tonton lagi videonya kalau misalnya lupa. Terus nomor 2. Choose 3 correct statements relating to the application letter material that you have seen from the link. Itu bahkan Miss Lesi sudah tuliskan bahasa Indonesianya, bisa Anda tidak paham. Pilih 3 pernyataan yang benar. Berarti Anda checklist 3 pernyataan yang benar dari 5 pilihan yang ada. Berarti yang 2-nya salah, yang 3-nya benar. Sekali lagi pilih 3 ya, checklist 3. Terus, ini tentang apa sih? Tentang materinya. Jadi Anda lihat ke yang awal-awal tuh, bahasan yang awal-awal yang Miss Lesi ceritakan tentang tips-tips application letter dan sebagainya. Itu nanti ada 2 yang dibelokin, 2 yang dibikin pengecoh. Kalau cek bahasa Sunda mah gampangkeun gitu, pasti bisa gitu. Ternyata tetap aja mereka yang cacis terus jago pun akhirnya kan yang bahasa Inggrisnya jago, yang menurut Miss Lesi harusnya bagus nilainya, ternyata kan masih pada kecil-kecil. Jadi intinya adalah teliti. Terus number 3, what we must do when the vacancy is not matched to our qualification but you want to apply for it and believe that you can do it well. Ini kan sudah diulang-ulang ya di ininya, di videonya. Apa sih yang harus Anda lakukan jika kualifikasi lowongan itu tidak nyambung dengan background pendidikan Anda? Tapi Anda pengen ngisi lowongan tersebut, harus ngapain? Nah,
kira-kira nggak tahu. Nah, ini untuk semua soal nih, kira-kira Anda tidak tahu jawabannya, nggak ngerti soalnya, berarti harus ngapain? Ya terjemahin atuh, masih diem aja. Berarti terjemahin dulu kata-kata yang Anda tidak tahu. Kira-kira tidak tahu semua, sok terjemahkan semua, nggak apa-apa. Kira-kira ada kata yang asingnya doang yang Anda tidak tahu, berarti bagian itu yang Anda terjemahkan. Yakin deh pasti bisa. Itu ya, itu nomor 3. Number 4, these are the reason why we must write down our address to our application letter now, except. Ini adalah alasan-alasan kenapa kita harus menulis alamat kita di surat lamaran. Kan diterangin tuh di awal yang nerangin tentang application letter. Tapi kecuali alasannya kecuali, berarti ada 4 jawaban yang benar, 1 yang salah. Anda pilih yang salahnya itu yang kecuali untuk nomor 4. And then number 5, choose 4 wrong statement. Pilih 4 pernyataan yang salah. 4 pernyataan yang salah dari materi tentang application letter. Ya udah, tinggal dipilih aja 4 yang salah. Berarti ada 1 yang benar, yang 4-nya mislesi kecoh, dibelok-belokin sedikit gitu. Ada beberapa huruf atau beberapa kata yang mislesi ganti, jadi akhirnya jadi salah pernyataannya. Coba soksing telitinya. Number 6, why a company want to recruit a fresh graduate. Ini diterangin juga di awal. Kenapa ya ada perusahaan yang mau merekrut fresh graduate itu yang baru lulus, lulusan SMA atau yang baru kuliah, yang baru lulus kuliah, bukan para ahli. Kira-kira kenapa alasannya? Ini sebetulnya bisa pakai logika ya. Kalau Anda mau pakai logika boleh. Kalau misalnya mau nonton juga silahkan. Pokoknya secara umum alasannya kira-kira apa ya gitu. Yang paling sesuai alasannya pastinya. Number 7, choose 3 wrong statement. Pilih 3 pernyataan yang salah tentang application letter, tapi ini lebih fokus ke yang curriculum vitae. Anda pilih 3 yang salah. Ingat 3 yang salah, berarti ada 2 yang benar, 3 yang salah ya. Di checklist 3-nya, kira-kira menurut Anda mana aja yang salahnya? Kasih checklist itu tanda tik, THICK. Nomor 8, choose the suitable choices regarding to the statement below. The question related to the application letter. Pilih 1 pilihan yang benar menyangkut tentang application letter. Ini tinggal dipilih aja ya, mana pernyataan yang benar dari 1, 2, 3. Nanti di situ kan ada pilihannya, misalnya pernyataan 1, sentence 1 dan sentence 2 benar dan seterusnya. Anda pilih mana sih yang paling sesuai, yang paling benar. Gampang deh, pasti gampang. Tinggal diartiin aja deh. Number 9, choose 4 correct statement relating to the application letter. Pilih 4 jawaban yang benar, pernyataan yang benar berkaitan dengan application letter. Ini tentang lebih ke si Lilis Handayani. Ceritaan si Lilis Handayani. Silahkan dipilih. Gampang banget ya. Udah dikasih clue itu tentang si Eta. Next, number 10, the last one. There is an awkward information. Awkward information itu yang janggal. Coba Anda lihat gerak. Anda lihat tanggalnya. On the letter that Lilis sent, the letter before the job vacancy advertised on Jawa Post. Anda lihat tanggal si Lilis ngirimin surat sama, ini mah dikasih tahu, ini mah sama iklan yang muncul di Jawa Post. Sinkron nggak? Terus kira-kira kecepatan atau enggak? Maksudnya Lilis ngirimnya setelah iklan yang muncul atau sebelum iklan muncul? Coba sok dicek, nanti pasti bisa jawab yang ini true atau false. Bisa ya? Setelah ini pokoknya Miss Lesi yakin Anda bisa melakukan yang lebih baik, dan Miss Lesi juga yakin mereka yang dapat nilai do, re, mi, artinya 10, 1, 2, 3 atau 10, 20, 30 dan seterusnya, artinya pokoknya yang di bawah KKM merasa menyesal. Ya, masa aku dapat segitu gitu. Nah, makanya tonton dulu video ini, tonton lagi video tips-tips dari teman-temannya, terus tonton lagi video application letternya, belajar baik-baik, baru mulai remedial. Nilai bagus bukan milik Anda yang pintar, tapi milik Anda yang teliti dan tekun. Miss Lesi yakin Anda pasti bisa. Angkanya targetin ke 80, 90, 100. Oh iya, untuk yang remedial, biar nilainya beda dengan yang pengayaan, dapatnya Miss Lesi kasih standarnya diturunin 10 ya.
Jadi yang remedial akan mendapat nilai maksimal 90, kalau yang pengayaan nilai maksimalnya 100. Biar nggak ada omongan, aku mau masa yang remedial lebih gede nilainya daripada aku kan pengayaan. Misal Anda sebelumnya dapat 80, terus Anda pengayaan Anda cuma dapat 90. Terus misal si yang remedial nilai sebelumnya dia 30, tapi karena dia benar-benar belajar misal, terus dia pas remedial dia dapat 100. Jadi kan nilai akhirnya yang remedial 100, yang pengayaan cuma 90. Kan asa gimana gitu ya kalau misalnya jadi orangnya juga padahal mah yang berusaha di awal kan yang pasti harus lebih dihargai. Jadi akhirnya diturunin deh nilainya. Remedial maksimal 90 nilainya nanti, tapi kan masih lumayan 90 daripada 10. Terus yang pengayaan nilai maksimalnya 100. Adil ya? Belajar ya? Oke, nanti diinfokan kembali kapan Anda berhak remedial dan pengayaan. Sekali lagi, yuk semangat, jangan patah semangat, jangan merasa saya mah jadi males. No, ini kesempatan untuk satu lagi, lupa lagi. Yang belum ulangan gimana? Silahkan ikut ulangan saat teman-temannya remedial dan pengayaan. Bedanya adalah Anda akan dapat langsung nilai itu. Jadi Anda tidak dapat kesempatan remedial dan pengayaan seperti teman-temannya yang ikut ulangan kemarin. Gitu ya, salah sendiri atau kenapa telat, salah sendiri kenapa nggak ikut ulangan. Sudah ya, dah. Terima kasih, selamat belajar, selamat berjuang. Berjuang remedial pengayaan. Dah, assalamualaikum. Tetap sama Miss Leslie ya di Sub TV.